Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yulfa Solika dengan NIM 24172003 dari kelas karyawan jurusan S1 Teknik Elektro Universitas Bina Dharma. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan presentasi saya mengenai materi pita energi, pita valensi, dan pita konduksi. Di sini saya sudah melampirkan beberapa pertanyaan, yaitu ada 5 pertanyaan, dan akan saya jelaskan satu persatu dari pertanyaan berikut. Baik, kita langsung saja kita mulai. Yang pertama itu ada jelaskan apa yang dimaksud dengan sifat elektron dan bagaimana sifat tersebut dapat mempengaruhi perilaku listrik suatu material. Baik, sifat elektron adalah karakteristik dasar partikel elektron seperti yang pertama itu ada muatan negatif, kemudian massa sangat kecil, kemudian kecenderungan bergerak bebas saat diberi energi, kemudian perilaku kuantum termasuk pada tingkat energi yang diskrit, kemudian spin dan interaksi dengan medan listrik atau magnet. Baik, untuk pengaruhnya itu sendiri pada elektron terhadap perilaku listrik material, yang pertama itu pergerakan elektron, yaitu arus listrik. Material yang memiliki elektron bebas tidak banyak akan menjadi konduktor yang baik, misalnya logam dan juga tembaga, atau bahan yang memiliki sifat konduktor lainnya. Kemudian elektron terikat rapat, yaitu sulit untuk bergerak. Jika elektron berada dalam ikatan kuat seperti pada isolator, material tersebut dapat menghantarkan arus. Kemudian, struktur pita energi menentukan apakah elektron bisa bergerak. Pada konduktor, banyak sekali elektron berada dalam pita konduksi, yaitu mudah bergerak. Kemudian, pada isolator, elektron terkunci di pita valensi, yaitu sulit untuk berpindah tempat. Kemudian, untuk pertanyaan nomor 2, yaitu apa peran ikatan elektron valensi dalam menentukan konduktivitas listrik pada suatu bahan? Baik, perlu kita ketahui bahwa elektron valensi itu sendiri adalah elektron yang berada pada kulit terluar atom dan terlibat dalam ikatan kimia. Untuk perannya sendiri dalam konduktivitas listrik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika elektron valensi terikat kuat dalam ikatan kovalen, seperti pada isolator, elektron tidak bisa bergerak bebas, yaitu sama dengan konduktivitas rendah. Kemudian yang kedua, jika elektron valensi mudah lepas seperti pada logam, maka banyak elektron bebas tersedia, yaitu akan memiliki konduktivitas tinggi. Kebalikan dari yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu pada semikonduktor. Elektron valensi berada dalam ikatan kovalen tetapi dapat berpindah ke pita konduksi jika diberi energi berupa bisa energi panas ataupun bisa energi cahaya, yaitu konduktivitas dapat dikontrol. Kemudian jelaskan yang ketiga, jelaskan perbedaan fungsi antara pita konduksi dan dalam teori pita energi. Baik, dalam teori pita energi terdapat dua pita utama, yaitu yang pertama yaitu pita valensi, yaitu valence band. Kemudian yang kedua ada pita konduksi atau conduction band. Baik, pada pita valensi yaitu memiliki ciri yang pertama diisi elektron yang terikat pada atom, kemudian elektron tidak bebas bergerak, kemudian mengandung elektron yang berperan dalam membentuk ikatan. Sedangkan pada pita konduksi yaitu memiliki ciri yaitu berupa berisi elektron bebas atau semi bebas, kemudian elektron di pita ini dapat bergerak secara bebas dan menghasilkan arus listrik. Kemudian yang ketiga yaitu menerima elektron dari pita valensi jika energi cukup. Kemudian untuk perbedaan antara pita valensi dan pita konduksi yaitu pada pita valensi akan
menyimpan elektron terikat, sedangkan pada pita konduksi yaitu tempat elektron bergerak bebas untuk menghantarkan arus listrik. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4 yaitu mengapa band gap menjadi faktor penting dalam membedakan konduktor, semikonduktor, dan juga isolator. Baik, band gap adalah selisih energi antara pita valensi dan pita konduksi. Untuk membedakan antara tiga material tersebut, baik, yang pertama yaitu material konduktor dengan gap 0 eV atau tumpang tindih, memiliki konsekuensi yaitu elektron valensi langsung berada di pita konduksi, yaitu untuk sangat menghantarkan. Kemudian untuk jenis material semikonduktor, untuk band gap 0,1 sampai 3 eV, memiliki konsekuensi yaitu elektron butuh sedikit energi berupa energi panas atau energi cahaya untuk pindah ke pita konduksi. Kemudian yang terakhir adalah jenis material isolator. Pada band gap lebih dari 5 eV memiliki konsekuensi yaitu berupa energi yang dibutuhkan terlalu besar sehingga elektron hampir tidak bisa berpindah. Baik, untuk kesimpulannya, jadi band gap itu sendiri akan menentukan apakah elektron dapat berpindah ke pita konduksi, yaitu untuk menentukan kemampuan hantar listrik itu sendiri. Kemudian yang terakhir, pertanyaan untuk nomor 5 yaitu berikan contoh bagaimana perpindahan elektron dari pita valensi ke pita konduksi dapat terjadi dalam semikonduktor. Baik, perpindahan elektron atau eksitasi dapat terjadi melalui beberapa cara sebagai berikut. Saya melampirkan 3 cara. Yang pertama, bisa karena akibat pemanasan atau thermal excitation, yaitu jika suhu naik, energi panas akan mendorong sebagian elektron valensi menyeberang band gap. Kemudian untuk contohnya itu pada silikon, saat suhu kamar sudah ada sedikit elektron yang naik ke pita konduksi. Kemudian yang kedua yaitu bisa diakibatkan penyinaran cahaya atau photoexcitation, yaitu fotodioda dan sel surya bekerja dengan prinsip ini. Kemudian elektrifoton atau cahaya menyerap elektron valensi sehingga membuatnya meloncat ke pita konduksi. Kemudian yang ketiga bisa akibat doping, yaitu penambahan atom donor P alias menambahkan elektron bebas dan membuat lebih mudah naik ke pita konduksi. Kemudian pada dopan aksepton BGE terbentuk hole sehingga elektron lebih mudah berpindah. Baik, untuk contohnya sendiri yaitu contoh pada prosesnya ada 5. Yang pertama, cahaya mengenai silikon akan membentuk foton diserap. Kemudian energi foton lebih dari band gap SI yaitu 1,1 eV. Kemudian yang ketiga, elektron valensi menyerap energi dan meloncat ke pita konduksi. Kemudian yang keempat, terbentuk pasangan elektron hole. Kemudian yang terakhir adalah elektron bergerak menghasilkan arus listrik. Baik, sekian presentasi pembahasan pertanyaan beserta jawaban tentang materi pita energi, pita valensi, dan pita konduksi dari saya. Saya akhiri presentasi kali ini dengan melapaskan hamdalah juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih.